Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, bapak, teman-teman sekalian yang berbahagia dimanapun Anda berada, baik yang sudah di kantor maupun yang di rumah, saya doakan semoga selalu sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, ya, semua diberikan kesehatan dan semoga semua juga diberikan rezeki yang banyak, berkah dan melimpah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihni fid din wa alimni at-ta'wil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-ta'wil. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita siapkan diri kita untuk sukses. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala falah. Hayya ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhati bi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yuhliful mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Teman-teman, Bapak sekalian, pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang bekerja sebagai sarana untuk mengaktualisasi diri, sarana berbuat kebaikan, dan sarana-sarana beramal soleh. Ya, berbagai macam sarana kita bisa awali dengan bekerja. Ya, bekerja sebagai kesempatan, ya, sebagai kesempatan atau peluang untuk selalu bisa kita berbuat baik atau beramal soleh. Maka sudah seharusnya kita harus memanfaatkan kesempatan bekerja itu dengan sebaik-baiknya. Kita isi kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kesempatan yang ada ini tidak kita isi dengan sebaliknya, ya, tidak dengan sebaik-baiknya. Karena ini memang perintah Allah, kita diperintahkan untuk bekerja. Bekerja sebagai sarana kita berbuat kebaikan atau beramal soleh. Menurut hadis Tirmidzi yang maknanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dibukakan pintu kebaikan, hendaknya dia mampu memanfaatkannya.
karena ia tidak mengetahui kapan kesempatan itu ditutup oleh Allah SWT. Ya, barang siapa telah dibukakan pintu kebaikan, maka itu kesempatan itu hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kebaikan apa ya? Berupa tanggung jawab, amanah, sudah mendapatkan pekerjaan, sudah mendapatkan amanah kepercayaan itu, ya itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka hadis tersebut menjelaskan bahwa berharganya kesempatan, berharganya waktu bekerja, ya. Akan tetapi banyak di antara mungkin yang kadang-kadang tidak menyadari yang penting bekerja, gitu ya. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa bekerja itu beramal soleh, ya, sehingga tidak memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan ada yang mengabaikan begitu saja. Kita juga sering melihat mungkin ya ada hal yang demikian. Ya. Maka ini sangat eman sekali hal itu kalau tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saat bekerja kita tentu jangan sampai nanti malas ya, tidak menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, tidak merencanakan pekerjaan dengan sebaik mungkin, tidak menggunakannya dengan semaksimal mungkin. Ini ya. Ini hadis ini sebagai penguat kita tidak bisa demikian karena kita harus memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Kemudian untuk keperluan bekerja juga sebagai keperluan hidup, karena dengan bekerja yang baik ini sebagai sarana jalan agar rezeki kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sebagai persiapan menjalani kehidupan kita, karena kita ada dua kehidupan, yaitu dua kehidupan perjalanan kehidupan, mempersiapkan kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita akhirat. Nah, dari hadis tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita harus memanfaatkan kesempatan tadi dengan bekerja semaksimal mungkin. Terus yang kedua, yang tidak kalah pentingnya yaitu kita harus niatkan di dalam bekerja itu dengan lurus, dengan betul-betul semata-mata hanya beribadah, ikhlas, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya amal niat yang ikhlas yang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat At-Tolak ayat 2 sampai 3, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang maknanya barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Ya, kalau kita bertakwa sungguh-sungguh, insya Allah nanti Allah akan memberikan jalan. Takwa itu berarti ya memasrahkan semuanya ya kepada Allah dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal, takwa tadi kan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu, ya itu. Caranya Allah memang itu dalam memberi rezeki. Tapi tetap harus ada ikhtiar. Itu teman-teman sekalian, ini ada beberapa keutamaan bekerja sebagai amal soleh baik adalah Allah SWT berfirman yang isinya salah seorang dari ini kedua wanita itu, yaitu bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja kepada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik kamu adalah orang yang paling baik bekerja itu mereka yang paling sehat, yang paling kuat. Ini menurut Quran surat Al-Qasas ayat 25, ini kisahnya Nabi Musa, ya, begitu. Jadi salah seorang dari kedua wanita itu berkata kepada bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Karena Nabi Musa itu terkenal nama kuat sebagai pengembala, ya. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Kuat, sehat, tengginas, satset, bat-bat, maksudnya gitu ya. Kalau sekarang, bahasa sekarang begitu, itu yang diambil untuk bekerja. Ya, ini namanya kompetensi. Kemudian bekerja juga dibutuhkan dengan kejujuran, karena ada satu dosa, ya, ada satu dosa yang tidak terampuni
dengan berpuasa, dengan istighfar tidak terampuni. Apa itu dosa? Apa itu? Ini hadis Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kamu ada dosa-dosa yang tidak dapat diampuni dosanya dengan sholat dan puasa? Sahabat tersebut kembali bertanya, ya Rasulullah, apakah amal yang dapat mengampuni dosa-dosa yang tidak terampuni dengan sholat dan puasa itu? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, kerja keras dalam bekerja mencari penghidupan. Hadis Tirmidzi. Jadi kerja keras mencari penghidupan itu mereka baru terampuni, ya, karena memang kita memang diperintahkan untuk bekerja dengan keras. Kemudian Rasulullah SAW juga suka kepada hambanya yang lelah karena dalam bekerja. Rasulullah SAW itu sangat senang kepada hamba yang lelah karena bekerja. Dalam sabdanya Rasulullah SAW bersabda yang maknanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka melihat hambanya yang merasa kelelahan dalam bekerja, mencari rezeki yang halal. Hadis riwayat Zailani. Dalam sabdanya yang disebutkan yang yaitu bekerja keras hingga lelah dari pekerjaannya, maka ia terampunilah dosanya karenanya. Hadis Ibnu Majah juga, barang siapa tidur malam dengan pulas setelah lelah bekerja, lelah bekerja yang halal, maka dia tidur dalam keadaan terampuni dosanya. Kemudian Allah menilai hasil kerja kita, maka Allah itu akan menilai kerja kita. Ya, Allah akan menilai kerja kita, maka kita tentunya harus bekerja dengan sebaik mungkin. Ya, Quran, ya, ini Al-Quran. Maka sesungguhnya Allah hanya menilai manusia dari amalnya, bukan dari kekayaannya. Jadi Allah SWT yang Allah nilai itu dari amalnya, dari prosesnya, dari caranya. Masalah hasil itu urusan nanti. Masalah kekayaan itu urusan Allah. Tapi yang penting kerja keras kita, upaya kita, bagaimana kita bekerja itu urusan. Jadi Allah tidak menilai kekayaan kita, penampilan kita, ya, harta kita tidak, tapi kerja keras kita. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah apabila seseorang dari kamu bekerja, hendaklah meningkatkan kualitas amalnya. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian dikuatkan lagi, sesungguhnya dari Baihaqi, sesungguhnya Allah menyukai jika salah seorang dari kamu melakukan sesuatu pekerjaan dengan cermat. Dikuatkan dari hadis Baihaqi. Ya, kemudian kita juga diperintahkan untuk bekerja dengan jujur. Ini Allah sendiri langsung dalam Al-Quran, di Quran surat Al-Mutaffifin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, atau apabila menakar untuk dirinya dia memenuhi, dan apabila untuk menakar orang lain dia mengurangi. Ya, itu ya. Kalau untuk dirinya dia minta penuh, tapi kalau untuk orang lain dia mengurangi. Ini celakalah, ya. Dan kemudian Islam juga mendorong orang-orang mukmin untuk bekerja keras, karena dari semua hadis tadi, Al-Quran tadi kan tentu sudah sangat jelas sekali. Allah SWT, kita sebagai seorang muslim didorong untuk bekerja keras, karena pada hakikatnya kehidupan dunia ini merupakan kesempatan untuk tidak akan pernah, ya, kesempatan yang tidak akan pernah terulang waktu kita, ya. Untuk itu berbuat baiklah, ya, atau sesuatu yang bermanfaat untuk bagi orang lain. Hari ini sekaligus untuk menguji orang-orang kita sebagai seorang mukmin, siapakah di antara kita, di antara mereka yang paling baik dan tekun di dalam bekerja maupun beramal, di teman-teman sekalian. Kemudian Allah SWT juga menjadikan, Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Mulk, ya, yang maknanya yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, supaya di antara kamu yang mana yang baik amalnya, dan dia maha perkasa lah. Jadi semua kehidupan dunia ini memang semuanya ujian, ya. Karena Allah ingin mengetahui siapa yang paling baik amalnya. Kemudian Allah SWT berfirman, maka untuk, jadi ya, tadi teman-teman sekalian,
kita semua diuji. Jadi maka kita ya, untuk menekankan perintah agar kita semua menggunakan kesempatan hidup dengan rajin bekerja dan beramal, giat bekerja dan giat beramal. Allah Subhanallah wa taala menegaskan bahwa ya kita harus giat bekerja dan beramal. Nah, gitu ya. Bekerja sebagai sarana kita untuk bisa beramal. Bekerja supaya kita ya agar ada karena kita mendapatkan ya kita itu sebagai sarana ya. Kemudian kita diperintahkan untuk menggunakan waktunya lagi. Ini kalau tadi hadis, sekarang Al-Qur'an. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 105, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah SWT dan Rasulnya akan dikembalikan kepada Allah. Dan Allah SWT, Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nanti akan dilaporkan kepada kita apa yang telah kita kerjakan gitu ya. Kemudian kita juga dilarang malas ya. Rasulullah SAW menekankan kepada seluruh umatnya agar tidak menjadi orang pemalas atau meminta-minta. Nah, kita dilarang kita meminta-minta pekerjaan apapun walaupun tampak hina. Jadi kalau kita lebih baik bekerja apapun walaupun tampak hina itu lebih mulia daripada orang yang minta-minta. Jauh lebih baik dan mulia daripada orang yang memiliki banyak harta tapi dari meminta-minta. Dalam sebuah riwayat bahwa dari Hakim putra Hizam radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW bersabda, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Dahulukanlah orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sebaik-baiknya sedekah itu ialah lebihnya setelah kebutuhan sendiri. Dan barang siapa memelihara kehormatannya, maka Allah akan memelihara, dan barang siapa yang mencukupkan Allah, maka akan mencukupkan akan dirinya, maka Allah juga akan beri kecukupan pada dirinya. Hadis Bukhari. Ini teman-teman sekalian. Jadi kita harus memperhatikan diri kita, keluarga kita. Ya, kalau kita mau sedekah ya keluarga kita dulu, baru ke yang lain. Gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, seorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar lebih baik daripada seorang yang meminta-minta. Ya, ya itu karena apa, meminta-minta kadang ditolak, kadang diterima, kadang ditolak ya. Kemudian ini penjelasan dikuatkan lagi teman-teman sekalian. Rasulullah SAW juga bersabda, sebaik-baik pekerjaan dari kalian adalah pekerjaan berdagang teman-teman Bapak Ibu sekalian, yang tidak dusta, tidak khianat, dan tidak ingkar janji. Apabila ia membeli tidak apa dia menjual, pembelinya tidak menyesal. Apabila dia menjual tidak mencekik harga. Apabila dia punya tanggungan tidak menangguhkan, dan apabila menanggung hak orang lain tidak mempersulit. Hadis riwayat Ahmad. Ini ya, jadi pedagang itu memang kesempatan banyak berbuat curang, banyak berbuat dusta. Maka di sini kesempatan kalau kita berbuat baik, maka ini pekerjaan yang paling sulit ya. Kalau kita bekerja juga diperintahkan bekerja sepagi mungkin atau lebih awal. Diriwayatkan menurut sabda Rasulullah SAW, Nabi berpesan, carilah rezeki dan segala kebutuhanmu sepagi mungkin. Sesungguhnya pagi hari itu membawa berkah dan keberhasilanmu. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan seorang yang bersih dan jujur. Artinya itu bersih hatinya ya, bukan bersih pekerjaan lain, bersih dan jujur ya. Orang yang bekerja keras sungguh-sungguh ya, dan sungguh-sungguh karena keluarganya adalah seperti orang yang berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Orang mereka yang bekerja karena kebutuhan keluarganya seperti orang yang para pejuang. Kalau nanti meninggal mati syahid itu ya. Kemudian bekerja adalah sesuatu yang bernilai di sisi Allah ya. Maka Allah pun juga berfirman, seorang yang tidak dilalaikan dan dari perniagaan, dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, dari mendirikan sholat, dan dari membayar zakat, mereka takut kepada sesuatu hari di hari itu
ya, hati dan penglihatan menjadi guncang, mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka, ya, dengan balasan yang lebih baik. Artinya di sini kalau kita, Allah itu sangat senang sekali orang yang bekerja tanpa meninggalkan perintah Allah, tetap hatinya, pikirannya melaksanakan sholat dari zakat. Ini ya, banyak karena apa? Karena yang banyak sekali orang-orang yang bekerja, mereka setelah bekerja mereka melupakan Allah, gitu ya, tanpa meninggalkan perintah-perintah Allah. Insya Allah kita bersyukur kita. Maka untuk itu, ayo kita saling mengingatkan teman-teman kita yang untuk selalu aktif di dalam kegiatan ini, bekerja, mereka semua bekerja, tapi masalahnya yuk yang belum aktif bergabung, yang belum ngaji diajak ngaji dan sebagainya. Tapi alhamdulillah alamin, semakin hari sudah hampir semuanya yang ngaji, semuanya ikut kegiatan pengajian, dan syukur-syukur nanti ada sholat berjamaah lagi ya, dihidupkan kembali di lembaga-lembaga kita itu, ini kita hidupkan kembali sebagai sarana kita untuk bekerja, berbuat baik dan beramal soleh ya. Demikian yang dapat kami sampaikan, semua kebenaran ini datang dari Allah ya, semua kesalahan itu dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, saudara kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Boleh lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wabussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa fakuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul Ya. maimana fa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah wasabiqun nasabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim mauduna muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanu mukhalladun bi akwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastaqun wa hurun in ka amsalil lu'lu'il ma'nun jaza'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwa wa la ta'thima illa qilan salaman salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'im masbub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a ja'alnahunna abkara urban atraba fi ashabil yamin sulatum minal awwalin wa sulatum minal akhirin wa ashabus shimal ma ashabus shimal
fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusiruna ala fil adim wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamab'utsun awa abaunal awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum summa innakum ayyuhad dalluna mukatsibun la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasyaribuna alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal him hada nuzuluhum yaumaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun a'antum tahlukunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala anubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun afara'aytum ma tahzurun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasya'u laja'alnahu hutaman fadaltum tafakkarun inna lamukramun bal nahnu mahrumun afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal munzina am nahnul munzilun law nasya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun afara'aytumun naral lati turun a'antum amsyatum sajarataha am nahnul munsyi'un nahnu ja'alnaha tatawwa mata'alil mu'min fasabbih bismi rabbikal adim wala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna adim innahu laqur'anun karim fi kitabim ma'nun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum min rabbil alamin afa bihadzal hadisi antum mudhinun fataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun walaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun walaula in kuntum ghayra madinin tarji'uha in kuntum shadiqin fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukatsibina dhalin fanuzulum min hamim fatasriyatu jahim inna hadha lawa haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal adim sadaqallahu adim.